Jadi yang dijadikan Allah bidadari itu adalah hasil pekerjaan hamba di muka bumi ini. Jadi siapa yang dapat meneruskan perjalanan menuntut ilmu sampai pengenalnya kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud di dalam Al-Quran maqam rabbi. Nah, itulah yang akan menjadi ainun jariyah. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang dijumpai oleh Rasulullah yang menjadi bidadari adalah hasil daripada hamba Allah yang menuntut perjalanan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Tiap-tiap satu huruf didapat oleh hamba Allah yang menuntut ilmu itu menjadi satu bidadari. Kalau i'tikad ahli sunnah wal jamaah tadi satu huruf menjadi satu ainun jariyah. Yang ketiga nur hisan. Nur hisan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hasil titisan daripada orang yang mengambil air sembahyang, mengambil air duduk. Berapa kepercikan air itu? Satu titis menjadi satu ruh hisan. Itu. Yang keempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruh widan, kanak-kanak yang sedang asik bermain, adalah hasil daripada mandi suci. Air kepercikan air orang mandi suci itu menjadi satu titik, menjadi satu ruh widan. Itu maka orang penting kali menjaga mandi suci itu jangan sampai mustakmal air itu. Apabila mustakmal itu air maka tidak sah mandi. Maka tidaklah kita mendapat kesucian. Itu maka perlu hati-hati betul menjaga air itu. Jangan sampai mustakmal. Jangan asal mandi saja. Dia tidak serupa dengan mandi biasa sekali. Asal basah aja udah, ini tak bisa. Tak bisa asal basah aja tak bisa. Walaupun kering, air satu sumur itu bisa saja tidak sah. Itu maka mandi suci. Jadi harus betul-betul dituntut ilmunya. Juga itu akan menghancurkan amal ibadah dia. Itu. Kenapa dia tidak suci, amal ibadah habis semua. Lebur semua. Itu.
itu karena berawal daripada mandi suci. Itu dikatakan suci daripada hadas. Nah, itu syarat daripada kita beramal. Nah, itu maksudnya. Ainun Jariyah itu tidak pernah diceritakan bagaimana kecantikan rupanya. Cuman hanya sedikit diriwayatkan. Semasa malaikat Jibril masuk ke dalam surga, sebelum dia berjumpa dengan malaikat Ridwan, maka berjumpalah lebih dahulu dengan Ainun Jariyah di muka pintu surga. Ainun Jariyah itu cuma tersenyum untuk menghadap kepada malaikat Jibril. Jadi baik dipandang oleh Jibril, Ainun Jariyah itu tersenyum, maka malaikat Jibril pun sujudlah. Nah itu. Jadi apa kata Ainun Jariyah? Jibril, kenapa maka kamu sujud? Bangun lihat. Jibril, siapa rupanya? Kata malaikat Jibril, saya adalah Ainun Jariyah yang ada di dalam surga ini. Apa kata Jibril? Pikirku cahaya Tuhanku katanya. Hah, coba. Pikirku cahaya Tuhanku kata, maka aku sujud. Kata Jibril. Macam mana kecantikannya itu? Jibril pun sujud. Kalau kita pun pingsan aja. Nah, itu. Nah, itu maka orang yang memiliki etikat ahli sunnah wal jamaah manusianya tidak ada lagi. Zahirnya saja dipandang dia manusia, tapi dia bukan orang manusia lagi. Tapi apabila masih memandang diri manusia kepada orang yang etikat ahli sunnah wal jamaah, sampai kapanpun ilmu kita tidak tembus. Itu. Ilmu kita tetap tertutup. Nah itu. Itu maka di dunia ini ada orang alam bakat. Di dunia ini membaur dengan manusia biasa. Bekerja macam manusia biasa, berumah tangga macam orang manusia biasa. Segala-galanya seperti orang kita biasa begitu. Tapi dia bukan orang dunia. Dia adalah orang alam bakat. Itulah yang perlu kita intip, kita intai. Di mana dia itu? Kalau di awal
pengawal dunia ini dulu itu diri Rasulullah. Itu makalah surah tulis sana sini ke sana kemari ke sana kemari. Sedikit coba yang mana Rasulullah itu. Paling banyak orang yang mengenal Muhammad itu manusia biasa. Sampai sekarang kan. 95% yang memandang Muhammad itu adalah orang dunia. Sedangkan Tuhan mengatakan Muhammad itu orang mana? Dan Nabi Isa pun mengatakan orang mana? Maka Allah menunjukkan Muhammad yang turun ke dunia yang membaur dengan manusia 63 tahun. Allahu nurus samawati wal ardh. Di surah An-Nur. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu yang diturunkan Allah ke muka bumi, yang menerangi di langit dan di bumi. Itu yang ditunjukkannya kepada manusia. Yang menyerupa dengan manusia itu pun halus. Al-aradul basariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Yang tiada membawa kekurangan pada martabat yang maha tinggi. Itu. Seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, bersuku, berbangsa, berketurunan serupa. Dengan manusia biasa, tapi halus. Dia boleh jadi, boleh tidak. Kalau kita wajib. Nah itu bedanya. Nah itu. Siapa yang berjumpa, dialah yang sangat beruntung. Dialah yang akan menerima ridha Allah. Nah itu. Siapa saja mengetahui diri Rasulullah yang sebenarnya pada zaman 63 tahun itu dijamin oleh Allah. Nah itu tidak akan kena neraka. Baru tahu aja. Oh ini dia Rasulullah. Nah itu belum ikut dia lagi. Nah itu. Itu contohnya. Itu yang dikatakan oleh Allah contoh. Wah, contoh dia. Jadi seterusnya itu ada orang yang menyentuh dia itu. Dia hanya contoh pertama. Nah itu. Maka Allah mengatakan telah ada atas diri Rasul. Nah kan? Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Lagi. Kemudian didapat keterangan ini oleh Yahudi. Nah itu kan ada tercatat dalam Al-Quran itu. Nah itu apa saja tingkah laku perjalanan Muhammad Rasulullah di muka bumi ini tercatat semuanya di ayat suci Al-Quran. Itu orang Yahudi ahli Al-Quran. Nah itu dia ahlinya. Cuman saja tidak beriman kepada Allah. Nah itu kalau kepada Allah dia tidak tebus. Nah itu karena Allah itu rahasia. Maka tidak berjumpa dia dengan Allah. Tapi kalau dengan yang lain bisa. Bisa dia menjadikan kapal yang begitu besar ribuan orang meluncur di lautan sana. Itu dari Al-Quran. Itu bagaimana bentuk-bentuknya.
alatnya, baunya, itu dan sebagainya itu, sehingga menjadi kapal dirakit. Nah, kemudian yang kedua menjadi pesawat, bisa terbang, yang mengangkat orang ratusan orang. Itu dari Al-Quran. Kita bilang kita punya Quran, bangsanya yang begitu. Betul itu? Ada. Tapi walaupun demikian, itu lebih kencang pesawat wali Allah. Dia berjam-jam juga ke Mekah sana kan. Wali Allah cuma hanya beberapa detik saja sampai ke Mekah. Itu pesawatnya. Mana lebih hebat? Cuma tidak nampak dengan mata kepala berwujud begitu. Itu karena Islam ini gaib, karena Islam ini qadim. Itu maka tidak ada paksaan dalam agama kecuali orang-orang yang yakin kepada benda yang gaib. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghaib. Itu kata Allah. Tidak ada paksaan dalam agama kecuali mereka yang yakin dan percaya kepada benda-benda yang gaib. Apa yang gaib? Seperti Allah gaib, Muhammad gaib, Rasul gaib, surga gaib, neraka gaib, kan? Semua gaib. Kalau percaya dengan itu, itu dipaksakan agama itu. Itu. Tapi kalau tidak percaya itu silakan. Mau beragama tidak. Itu kata Allah. Tapi kalau orang yakin bahasa adanya Allah, diwajibkan, dipaksakan. Itu mempercayai kepada yang lain. Itu beragama. Diwajibkan, dipaksakan beragama. Itu. Jadi apa hasilnya? Oleh orang Yahudi menyentuh diri Rasulullah itu dia. Diri Rasulullah itu menyamarkan dunia ini menyerupai manusia. Itu diciptakannya, dibikinnya piring terbang. Ada piring terbang rupanya. Orang angkasa luar katanya kan. Ini maksudnya orang alam bakal tadi. Nah itu sakti orangnya. Itu turun ke dunia ini. Itu berkawan dengan orang dunia. Memberikan petunjuk itu ini. Padahal dia bukan orang dunia. Cuma dikatakan sudah angkasa luar katanya kan. Jadi kendaraannya piring terbang. Itu jangan secepat kilat saja perjalanan dia. Dah sampai ke bumi. Itu apabila hampir ketahuan orang dah dia belum berangkat. Balik lagi ke angkasa sana. Ini cerita Yahudi. Itu panjang seperti itu tadi. Itu hayalan. Ada orang ahli hayal itu. Apa saja yang dihayalkannya bisa jadi itu. Dibikinnya apa yang dihayalkannya itu dijadikannya. Bikinnya alatnya. Itu. Macam itu. Film kartun itu kan. Itu apa yang dibikinnya itu. Itu dia menyentuh yang dikatakan apa namanya? Satu manusia nanti yang akan keluar menggantikan diri manusia ini. Itu siapa itu orangnya yang di seberang pulau Mekah itu dikatakan pulau Habsyi. Itulah yang nampak dari Mekah itu pulaunya. Jadi ke ujungnya itu 7 kerajaan yang tercantum di dalam surat apa itu dalam Al-Quran Al-Kahfi ya Pak.
Apa itu? Ialah di surat Al-Kahfi lah. Di situ ada. Yu'ja wa ma'juja. Itu dalam Al-Quran. Itulah 7 kerajaan itu. Itu. Kepalanya saja berupa manusia, tapi badannya berupa binatang. Itu. Ada yang kupingnya untuk selimut, yang sebelah kuping itu untuk tikarnya. Kalau dia tidur. Yang satu dikembangkannya untuk jadi tikarnya, yang satu kuping sebelah untuk selimutnya. Itu. Sakti. Coba lihat di film kartun ada pernah mati. Mana kan? Itu bukan tidak ada orangnya, ada itu yang contohnya itu. Itu belum lagi keluar sudah di gambarnya, dimainkannya. Karena dulu sudah pernah keluar itu. Itu tapi paling ganas memakan manusia. Itu Yu'ja wa Ma'juja itu. Jadi sekarang oleh wali Allah yang dikatakan Zulkarnain, itulah dibikinkan benteng, tak bisa lewat lagi dia. Dan rajanya tertanam sepinggang dan segera rajanya itu. Itulah dikasih makan oleh rakyatnya itu. Raja Yu'ja wa Ma'juja itu. Nanti apabila tidak ada orang azan lagi di muka bumi ini, azan subuh, keluar aja. Tembus benteng itu, ditembusnya. Karena itu pekerjaannya tiap malam. Di kuliknya benteng itu, kemudian sudah terang, mau tembus ke sebelah, datang suara azan, tak tutup balik benteng itu. Mundur dia balik. Besok malam galinya lagi. Tak ada bentengnya itu. Itu menggali benteng itu. Jadi apabila nanti tembus benteng itu, dia pun keluarlah itu. Satu biji aja dia buat batu, ketepung ke lautan itu. Jadi jalan itu tembus ke Pulau Mekah. Nyeberang dia. Gitu. Jadi pasar nanti batu yang dilimpahnya satu tutup lautan itu jadi benteng. Itulah jalannya menyeberang. Berapa jumlahnya orang tersebut? Banyaknya. Bukan sedikit jumlahnya. Itu Yu'ja wa Ma'juja itu. Itu Al-Quran ada jalan. Itu. Kalau tidak salah surat Al-Kahfi. Itu. Itulah yang menghabiskan manusia di muka bumi nanti. Tapi manusia yang tidak beriman lagi yang dimakannya itu. Kalau yang beriman dah duluan habis. Kemudian yang kedua, itu orang tua kita. Itu. Semasa belum ada permainan di dunia ini, apa kerja orang tua itu? Kerja orang tua itu mengumpulkan anak-anak pemuda, pemudi, laki-laki dan perempuan ada dengan cerita dongeng. Bercerita di asal malam mulailah cerita. Berkumpulah semua mendengarkan cerita itu. Bermacam-macam cerita. Termasuklah itu ceritanya. Cerita mengintai orang yang luar angkasa yang ada di dunia ini. Di situ apa katanya? Orang-orang bidadari yang turun ke dunia ini, dia kesukaannya mandi di danau-danau yang luas. Itu. Jadi senang dia mandi. Jadi 7 bersaudara dia, bidadari itu. Itu. Jadi ada anak lajang tidak mau berumah tangga. Dilihatnya perempuan-perempuan tidak ada yang cocok sama dia. Jadi dia tak peduli cari sana, cari sini, cari sana, masuk ke hutan rimba kemana-mana.
mencari perempuan yang cocok untuk menjadi istri, nggak ada. Akhirnya sudah masuk ke hutan rimba tadi, maka berjumpalah dengan danau yang luas tadi. Maka dia mengintip-ngintiplah di danau itu. Terdengar suara orang banyak. Nah itu, ketawa-ketawa. Ah gitu, rupanya orang mandi-mandi. Siapa? Itu tadi. Orang dari luar angkasa sana. Orang dari surga sana. Turun ke dunia ini mandi-mandi. Itulah bidadari. Apa sayapnya? Selindang. Nah itu. Jadi datang si anak lajang kali, wah cantik betul. Ini yang cocok sama aku. Nah, ini ku ambillah satu. Bagaimana cara ngambilnya? Yang manapun jadi semua cantik. Sama saja tidak, tapi ambil satu. Selindangnya tadi disimpan. Bawa pulang rumah. Sesudah disimpan rapi-rapi, barulah kembali ke danau tadi. Nah, ketinggalan satu. Nah, itu. Melayap kembali dalam hutan. Datanglah dia tadi. Pura-pura. Bertanya. Nah, untuk menyelamatkannya. Nah, jadi apa lagi? Kemana lagi? Mau lari, mau kemana? Mau tidak, macam mana menolaknya? Dia tidak tahu di dalam hutan perempuan sendiri yang cantik pula mau tak tersaikot. Pulanglah ke rumah. Itu sampai di rumah teruslah menjadi rumah tangga. Nah, itu. Jadi itu cerita dunia. Nah itu, tapi jauh betul pahamnya itu. Nah itu. Kenapa maka 7 bidadari itu? Bilang 10 kenapa? Nah itu. Nah kenapa mesti 7? Nah itu. Kenapa mesti pakai selindang? Dia bakal bisa terbang. Kalau ada selindang tak bisa terbang. Nah itu. Jadi itu semua sindiran. Nah itu. Dikalang oleh orang-orang tua dulu itu. Nah. Contohnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Karena jatuh dari surga jatuh ke dunia ini karena tidak ada pakaian. Nah itu. Karena tidak ada pakaian. 900 tahun Nabi Adam di dunia ini dapat pakaian itu kembali pulang ke surga, ke kayangan. Nah itu dikatakan putih kayangan. Nah itu. Kemudian Siti Hawa pun begitu. Apakah dia Siti Hawa untuk mencari selindang itu? Rupanya sudah dijanjikan Allah. Baru dapat selindang pakaianmu untuk pulang ke surga 21 kali melahirkan. Itu janji Siti Hawa. 21 kali melahirkan Siti Hawa, baru jumpalah apa pakaian itu. Pulang juga Siti Hawa. Nah, ini semua contoh pada kita. Apa pakaian untuk ikut Adam alaihissalam? Kalau kita ini anak cucu Adam, untuk mengikut Adam kembali kemana tempat kediaman Adam? Di dalam surga. Macam mana mau ke surga? Pakaian kita belum ada. Nah itu. Salah mengintip dulu. Orang yang dari alam baka sana membawa pakaian turun ke dunia ini. Nah itu. Nah itulah yang mau diintip untuk mendapatkan pakaian. Nah itu. Dapat pakaian pulang. Bisa ikut Anda. Nah itu. Karena di dalam kitab sana nama kainnya sundusin istibrakin. Itu kainnya. Itu banyak kali sindiran-sindiran. Bukan saja Al-Quran mempunyai iktibar al-misal. Itu untuk jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut para rasul. Itu.
Sumeng itu banyak sekali orang. Kalau dulu kan pemuda yang mendatangi hutan belantara untuk mengintip para bidadari mandi. Sekarang ini kan bidadarinya udah nongol, tapi dijauhi ya, Pak. Tak tanda. Tanda ya, Pak. Orang dia berterima. Pak Jindron mengenai diangkat menjadi anak rasul. Jadi itu kan menjaga syafaat, dan seseorang itu tidak mengaji dan tidak mujabarah. Apakah itu sudah terhapus? Itu tergantung kepada pengakuan dia. Apabila dia memutuskan, itu hapuslah itu. Itu serupa dengan orang suami istri. Nah itu. Apabila dia ucapkannya perceraian itu, maka putuslah. Tapi disebabkan sesuatu. Misalnya usaha. Ada yang bertahun baru jumpa dia. Kembali dia menyatu menjadi suami istri. Nah, ada saja 3 bulan 10 hari. Satu rumah. Nah, apabila diucapkannya pelaturan dan pantangan hubungan suami istri itu, maka putuslah hubungan. Nah, itu. Karena sama-sama nikah. Hubungan kepada Allah nikah, hubungan kepada Rasul nikah, hubungan suami istri nikah. Nah itu. Tadi lagi Tuan. Ya. Tadi mengenai malaikat. Begitu banyaknya nama-nama malaikat itu, apa bagi diri manusia itu? Nah, diri manusia itu adalah kekuatan manusia. Malaikat Jibril menjadi kekuatan akal. Nah, itu yang mendatangkan ilmu. Mikael yang mendatangkan rezeki. Israfil yang menghembuskan angin. Kalau tidak berhembus angin itu kita lihat Israel. Nah, ini yang menjalankan nyawa untuk pulang. Nah, sudah itu Firaman mencatat kebajikan, Natibin mencatat kejahatan, Mungkar tukang tanya, Nakir tukang pukul. Nah, itu. Malaikat Malik menunggu pintu neraka, malaikat Ridwan menunggu pintu surga. Itu malaikat yang ada di diri manusia. Ada lagi yang di dalam, malaikat Muhim dan Wanas. Itu yang di kalbu.
Mohon izin Tuan, tadi diterangkan bahwasanya seluruh amal ibadah tidak akan diterima apabila tidak menjadi diri Muhammad Tuan. Iya. Jadi untuk menjadi diri Muhammad bagaimana caranya Tuan? Itu dengan ilmu lah. Karena untuk menjadikan diri itu dengan ilmu. Itu dikatakan ilmu hakikat. Nama ilmunya. Kalau menjadikan diri malaikat, ilmu tarekat. Itu menjadi malaikatlah diri kita itu. Kalau menjadikan manusia, ilmu syariat. Nah itu. Kalau kita jadikan diri kita itu menjadi diri Allah, ilmu ma'rifat. Itu udah disediakan oleh Rasul ilmunya masing-masing. Untuk menjadi apa? Perubahan di dunia. Menjadi camat, tuntut ilmunya. Ilmu supaya apa? Bisa jadi camat. Kalau tak ada ilmu bisa menjadi camat, bisa apa enggak? Nggak bisa. Nah itu. Kalau untuk menjadi tentara, tuntut ilmunya supaya bisa menjadi tentara, menjadi polisi. Ah, begitu juga. Tuntut ilmunya. Jadi ilmu itulah nanti yang menjadikan diri kita itu. Kalau tak ada ilmu, diri kita tak mau jadi. Coba orang-orang yang jadi polisi, menjadi tentara, ilmunya itu yang menjadikan dirinya itu. Padahal dirinya serupanya dengan diri kita. Kenapa kita tidak jadi tentara, tidak jadi polisi? Kenapa orang bisa jadi tentara, jadi polisi? Karena tidak kita tuntut ilmunya. Nah itu. Nah sesudah dituntut ilmunya, baru diamalkannya. Nah itulah dia yang dikatakan latihan. Berlatihlah dia. Nah itu. Ini masalah contoh urusan dunia. Jadi kita ini untuk menuju akhirat.
Begini Tuan, ketika mengkaji tentang atau menuntut ilmu di Tuan kan kita tidak terlepas dari pesan Rasul yang mengikut tentang firman Allah ataupun sunnah Nabi. Jadi Tuhan, dari beberapa lama sudah kami menuntut bahwa ternyata untuk sampai kepada pengenalan terhadap Allah dan Muhammad itu tidak bisa menggunakan tafsir Tuhan, tafsir Al-Quran. Tapi seperti yang Tuhan sampaikan bahwa harus bisa memahami makna dari Al-Quran itu. Oh bukan, kalau tafsir itu itu bukan dari tafsir kita memahami Al-Quran itu makna, bukan tafsir. Iya Tuhan. Nah itu salah paham. Nah itu. Jadi Tuhan kan yang kalau yang macam misalnya di ustaz-ustaz yang ada sekarang Tuhan di akademis itu yang diperkenalkan kan tafsir Tuhan. Itu Tafsir. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini Tuhan. Apakah memang makna Al-Quran ini dilarang untuk diterbitkan, atau memang tafsir itu sejak zamannya Rasulullah memang disarankan? Ini gimana Tuhan? Sekarang sudah ditukar. Nah itu makna itu dengan tafsir sudah ditukar. Nah itu di syahadat aja udah bertukar dia. Makna itu tasdik yang diajarkan oleh Rasulullah. Syahadat itu. Ini tukar dengan tafsir sekarang ini. Mana cocok dia? Tasdik dengan tafsir. Jauh kali beda. Kalau tafsir syahadat itu kita mengucap syahadat mengatakan tidak ada Tuhan. Nah itu. Kalau makna tasdik wajib adanya Tuhan. Nah kan jauh perbedaan. Nah itu salah satu derajat itu kan. Kalau tasdik yang diajarkan oleh Rasulullah syahadat itu mengatakan wajib adanya Tuhan bernama Allah. Itu. Kalau tafsir tiada Tuhan, hanya Allah. Itu tafsir. Itu maka sampai kapan pun kita tidak jumpa dengan Allah. Orang boleh dikatakan tiada. Yang tiada mana bisa dicari? Mana bisa dikenali kalau tiada? Nah itu. Maka wajib dikenal karena dia wajib ada. Mustahil tiada. Nah itu maka wajib dikenal. Jadi itu dikatakan ilmu fardu kifayah. Tafsir itu bukan fardu ain. Kita buka baru ini. Kita sediakan gurunya. Kami gaji gurunya. Tak ada murid yang mau belajar. Salah siapa? Salah guru lagi, salah siapa? Coba sudah disediakan. Tinggal belajar aja. Nah, itu, bebas. Nah, itu. Berapa bulan cuma jalan? Hah? Sekarang gurunya belum berhenti. Tak ada yang mau belajar, tak ada murid. Nah, kenapa mesti guru disalahkan? Masalah guru bukan. Udah disiapkan. Bahkan dibikin pengumuman. Nah, itu seluruh jamaah
mengikuti pelajaran fardu kifayah, mengetahui nahu syarat mantik bayan. Amal, mana? Siapa lagi yang salah coba? Kita sudah dituntut oleh majelis ulama kan? Yang fardu ain saja perlu kaya, fardu kifayah mana kata? Ya. Nah, kita kalau yang salah yang ngaku juga kan memang tidak ada perlu kifayah. Nah, itu dipelajarkan di situ di umum. Kita bikin supaya fardu ain ini mengetahui fardu kifayah. Padahal fardu kifayah itu bukan semua orang. Satu orang satu negeri sudah cukup. Lagi Pak, misalnya macam yang pernah saya dapati kasus cerita-cerita dengan ustaz lah Tuan kan, cerita tentang awal ma'rifatullah Tuan. Jadi ketika dia buka ayat surah Al-Baqarah ayat 3 lah misalnya Tuan, tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi Tuan. Tetap dia bertahan dengan tafsir yang gaib itu Allah, malaikat dan segala macamnya itu Tuhan. Jadi kalau ditafsirkan kan susah kita bisa memahamkannya itu Tuhan. Karena dengan kalimat gaib itu misalnya Tuhan. Berarti dengan tafsir ini nggak selesai Tuhan. Masalah ini. Jadi artinya pemahaman Quran ini kan betul-betul harus bisa dipahami gitu Tuhan. Sementara kalau untuk dicari ulama-ulama seperti itu untuk sekarang ini kan susah sekali Tuhan. Ditawarkan tafsir saja Tuhan. Tidak sampai ke tujuan Tuhan. Jadi banyak ayat-ayat itu yang memang kadang-kadang bisa mengganjal kita untuk bisa memahamkan orang Tuhan. Tapi sudah dikatakan oleh jamaah kita yang berbiat pada bulan puasa baru ini, yang datang dari negeri Belanda sana, 95% ustaz yang seperti itu. Itu Belanda punya katanya, bukan Indonesia punya. Indonesia 5% cuma. Entah di mana dia ulamanya tak tahu dah. Yang 5% itu. Tapi yang 90% sekarang yang menguasai umat Islam pada saat sekarang ini itu dia ulama Belanda, ulama penjajah kata dia. Itu jamaah yang baru berbayar belum puasa baru nih, orang dari negeri Belanda. Nah itu bukan sedikit jamaah yang menyaksikan. Karena Belanda itu sendiri yang menceritakan sama dia. Jadi kalau sudah penjajah, tak akan mungkin ada ditunjukkannya. Tentu saja yang menyimpang kan. Takut dia kalau tes yang benar nanti melawan dia kan. Nah ya. Padahal Pak, kalau mau terbuka hatinya Pak ya, tidak ditutupi, tidak disingkirkan, didalami mereka, semua orang pasti akan memberikan rahmat pada turun ya. Iya. Akan damai tentram semuanya. Iya. Tapi ya kemarin juga kalau nggak ada tenang gitu Pak.
sampai ke memahami makna Al-Quran itu Tuhan, apakah memang hanya Al-Quran yang nakal itu saja yang mau dikaji, atau dengan Al-Quran yang mujmal itu Tuhan bisa memahami makna yang nakal itu? Ya itu juga Al-Quran. Dulu yang beberapa ratus ribu tahun dulu Quran apa sekarang? Zaman ini rasul-rasul yang terdahulu itu. Ini kan Al-Quran sesudah Muhammad berada. Jadi rasul yang terdahulu itu mana pelajarannya? Dari mana? Itu pun sesudah Muhammad 4 abad itu. Tidak tertulis. Al-Quran cuma hanya di dada sahabat aja. 4 abad itu. Mana tahu, tak tahu. Nah itu. Karena Rasul itu serupa dengan sahabat berbicara, yang dibicarakan itu adalah Al-Quran. Dia berbicara dengan Al-Quran. Nah disitulah kita tahu bahasa itu Al-Quran, karena dibahasakan oleh sahabat. 400 tahun itu. Tidak tertulis satu huruf pun. Sesudah 4 abad, 400 tahun baru tertulis. Nah itu yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Nah itu hurufnya itu dari Sayyidina Ali. Itu berada. Jadi kita pun demikian. Kita mempelajari ilmu, menerima ilmu dari Allah ini dari yang tidak tertulis itu. Itu yang dikatakan Al-Quran. Ini yang tertulis bukan Al-Quran, ini kitab suci namanya. Bukan itu Al-Quran, petunjuk kepada Al-Quran. Untuk mencari Al-Quran melewati kitab suci ada petunjuknya. Misalnya di Bukit Tua tadi ada gambar tangan gini, tertulis di papan, ada telunjuk yang menunjuk ke sana. Ah itu Desa Darat Hulu. Ah itu misalnya kecamatan Sungai Lepan. Berapa jaraknya? 5 km ataupun 6 km. Ah itulah Al-Quran yang tertulis itu. Itulah ICT. Itulah ICT contoh. Jadi datang kita bertanya, baru datang. Saya tanya di sana, Pak, Darat Hulu mana? Tuh. Tunjukkannya papan tadi. Tuh dia, bacalah. Ada. Ya, bukan itu yang saya maksud. Darat Hulunya mana? Ya itu, baca. Baca tidak, baca kafir, baca percaya. Itu ustaz pekerjaannya gitu tuh. Ah itu. Tapi banyak orang yang terus keluar masuk berjalan, yang langsung menyaksikan bagaimana rupa Darat Hulu itu. Nah itu yang berani mengajak, ayo ikut saya. Saya orang sana. Saya tahu apa sama Darat Hulu itu. Itu yang benar. Nah itu yang dikatakan Al-Quran. Itu adalah ayat suci Al-Quran. Kan berbeda. Jadi yang dikatakan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi diri manusia, ilmu manusia. Bukan yang tertulis di buku itu. Ilmu manusia hudan linnas. Nah itu petunjuk bagi diri manusia, ilmu bagi diri manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan. Untuk mengetahui yang benar jangan yang salah. Hal mana yang benar, mana yang salah. Itulah jangan Al-Quran yang ada pada diri manusia. Nah itu, jadi itulah ilmu. Kalau yang tertulis itu bukan ilmu itu. Nah, seperti petunjuk tadi ya. Bukan itu. Oh, sekarang anak panah lagi bikinnya kan gambar tangan lagi. Jadi disitulah hancurnya musnahnya umat ini.
Jadi kalau tidak nyata begitu dibuka Al-Quran itu di hadapan mereka, tak percaya. Dianggap mengada-ngada. Nah itu. Tapi ditunjukkan pun dengan nyata. Nah juga. Jangan mana, jangan tafsir. Tidak juga. Orang tak mau beriman. Bagaimana? Orang tak mau percaya. Padahal kalau mereka tahu bah, ngesek menjadi weh. Anda. Kalau sampai kalian cek. Yang mana ustaz-ustaz yang kalian jumpa itu. Yang mana kalian sampai cek. Coba cek anak istrinya macam mana. Bahasa Arab apa enggak? Hah? Berbahasa tafsir apa enggak? Anak istrinya di rumah. Cek dulu. Itu. Kalau tak bisa dia. Beserta anak istrinya itu. Bahasa tafsir. Cuma hanya dia sendiri yang tahu. Nah, macam mana itu? Macam mana coba? Kurang benar apa enggak? Berarti itu orang mengingkari Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini kok hanya untuk diri dia sendiri. Coba. Dihantamkan ke orang luar pula itu. Tidak dalam rumah tangga dia. Adakah kewajiban dia mengajari orang banyak? Memperbaiki orang banyak? Tidak ada kewajiban dia. Anak istrinya dulu. Orang tuanya dulu, selamatkannya dulu. Kalau benar, diri dia selamat. Sama-sama memahami Al-Quran itu. Dia paham Al-Quran, istrinya kena dengan Al-Quran, maknya kena dengan Al-Quran, ayahnya kena dengan Al-Quran, baru berikut anak-anaknya kena dengan Al-Quran. Itu betul-betul. Itu kalau hanya dia cuma. Untuk apa? Untuk jualan. Untuk isi kantong. Pergi ke sana, dapat satu amplop, pergi sana, satu amplop, ke sana, satu amplop. Itu. Itu. Tapi bukan kita mencaci, tapi begitu buktinya kenyataannya. Kalau sudah Jumat berebut, bergaduh. Itu. Aduh. Datang panitia, kamu sana ya, khutbah pada Jumat ini. Oh tidaklah Pak Ustaz, kenapa? Udahlah, yang lain aja lah, ke sana. Aku cari aja pindah yang lain. Di sana, ini pun enggak juga, mana? Coba, milih, yang mana, yang tebal amplopnya. Itu kan Ustaz kurang ajar semuanya itu. Yang betul, mana lebih tebal amplop, kasih itu dia. Mau jadi baca khutbah, mau apa, jadi imam. Jualan, sekarang banyak orang jualan. Lagi bagus orang minta sedekah di jalan itu, depa yang begitu. Itu malu itu. Tuhan pun malu kalau yang begitu. Kita lagi usaha makan daripada menghinakan Allah begitu. Itu kan menghinakan Allah itu. Masa soal angkut saja berebut-rebut. Kalau saya percaya boleh kalian masuki kumpulan orang itu. Apa namanya kumpulan itu? Ustaz sendiri Tuhan. Ustaz apa namanya itu? Hah? Apa namanya? FBI. OBJ pun ada. Hah? OBJ. Kumpul uang paling jenggot. Apa DDI. Dewan Suci Indonesia itu majelis
berarti itu ulama-ulama burung. Itu dia. Kalau sudah Jumat kumpul itu di kantor. Nah, masing-masing melihat ketika suatu sembahyang mana kira yang apa. Yang kira yang agak tebal lah begitu kan. Beberapa kali sempat mujakan dengan Ustaz Konang juga Pak. Panang jenggot nasihat yang ibu sama dia. Jadi saya lihat, saya duduk lah, jadi ngapain dia. Saya berkata sama dia, semua nasihat yang mulia berikan menunjukkan hati dia bilang. Ada sebenarnya saya mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya satu saja. Saya ingin siapa sesungguhnya Tuhan ini. Dijawab sama dia, saya adalah seorang hamba Allah yang hina-dina, lemah dan papa, yang hanya bertugas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, tetap menjalankan sunnah Rasul. Saya tanya lagi, bagaimana Bapak bisa mengetahui Bapak itu seorang hamba Allah? Bagaimana Bapak bisa mengetahui Bapak itu hamba yang lemah, hina dan papa? Nggak dijawab ya Tuhan. Dia diem aja, ditanya saya kan, pergi kan. Jadi jangan lah ya, hanya bermodalkan tanya jenggot, ya bersukses. Saya izin Tuhan. Jadi macam mana, bagaimana terjadinya wajibnya 5 waktu itu dan wajibnya Jumat itu? Bagaimana jatuhnya itu? Wajibnya itu Ustaz? Wajibnya? Dipakai badan tuh. Semua buang ke badan tuh, jangan dipakai lagi. Nah wajib lagi tuh. Wajib disyariat tuh. Buangkan badan tuh yang dipakai. Mau? Enggak saya. Tidak akan dituntut Tuhan, saya jamin. Nah, kalau berdosa saya jamin dosanya. Tinggalkan badan. Ya kan? Kalian berdiri rukuk, sujud dan duduk tuh badan tuh. Ya kan, berdiri artinya rukuk, amin, sujud, amin, duduk, tanah. Tinggalkan. Kau tak mau gitu. Dulu aja. Ya kan? Nah, itu maka kalau tak bisa berdiri duduk, kata Rasulullah, duduk aja. Pakai hati aja, nggak usah pakai badan. Ya kan? Itu hanya duduk, tidak Allah. Nah, itu. Bisa? Bagaimana? Bagaimana caranya Tuhan? Ya? Caranya Tuhan? Supaya tidak wajib lagi salat yang 5 waktu ini. Ya, cara meninggalkan badan Tuhan. Ya tinggal kan? Keluar, kan waktu kita tuh. Nah, picek aja itu oleh 5 menit. Habis itu. Kalau kata Allah, itu adalah ucapan terima kasih. Hanya untuk berterima kasih aja itu. Berapalah sekadar hanya terima kasih. Kalau kita bikin sendiri tak bisa. Nah, coba bikin sendiri kalau bisa. Tak usah berterima kasih. Bikin badan itu sendiri. Bisa enggak? Enggak usah menunggu bikinan Allah. Nah, jadi kalau bikinan Allah kita pakai, mau tak mau terpaksa berterima kasih. Izin Tuhan.
jasmani berkehendak dengan rohani, rohani berkehendak dengan nurani, nurani berkehendak kepada Rabbani. Gimana jalannya tuh? Bukan berkehendak dia berdiri. Dia berdiri, dia bukan berkehendak. Yang berkehendak itu zat. Sifat dia berkehendak kepada berdiri kepada zat, bukan dia berkehendak. Berdiri dia. Apabila berdiri dia bangun. Apabila duduk tidur. Nah itu. Apabila berbaring dia pulang. Nah, itulah sifat. Nanti berbaring itu bersamaan. Nah itu pulang. Kalau duduk aja, nah itu baru tidur. Berdiri bangun. Itu sifat orang zat.